Maksud lu apa ngomong begitu? Emang masalah buat lu kalau gue buat begitu? Nah, iya. Lu mah ribut sama gue. Ayo. Udah. Halo, kalian lihat orang itu? Yang di tengah. Gak sadar juga. Sini kita lingkerin. Nah, dia. Itu namanya intervensi. Dalam PBB maupun ASEAN, terdapat beberapa prinsip umum yang wajib untuk dihormati dan diikuti. Salah satunya adalah prinsip non-intervention ataupun non-interference, atau bahasa Indonesianya prinsip tidak ikut campur. Seperti namanya, prinsip tersebut memiliki arti yang kurang lebih sama, bahwa suatu negara dapat melaksanakan kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan negara lain dengan menghormati kedaulatan negara tersebut. Termaksud dalam suatu konflik antara dua negara atau lebih. Di dalam PBB, prinsip ini diatur dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Sedangkan dalam ASEAN, prinsip non-interference dianut dalam beberapa dokumen penting seperti The Asian Declaration 1967 atau Bangkok Declaration, The Charter of Association of Southeast Asian Nations tahun 1967, atau Asian Charter, The Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration tahun 1971 atau ZOPFAN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia tahun 1976 atau TAC, dan Declaration of Asian Concord tahun 1976. Dengan inti yang sama, yaitu suatu negara tidak dapat ikut campur kepentingan negara lain. Akan tetapi, dalam PBB ada beberapa alasan dapat dilaksanakannya suatu intervensi tersebut. Pada kasus Nicaragua versus Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat melakukan aktivitas militer dan paramiliter terhadap Nicaragua dengan cara membantu El Salvador yang sewaktu itu sedang mengalami konflik. Alasan yang digunakan Amerika adalah dikarenakan tindakannya adalah upaya self-defense. Upaya self-defense ini pun sendiri diperbolehkan pada pasal 51 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa suatu negara dapat melakukan upaya pembelaan atas negaranya sendiri jika terjadi suatu tindakan gencatan senjata. Akan tetapi harus dengan beberapa prosedur, yaitu 1. Alasan yang kuat, armed attacks, dan sebagainya. 2. Melakukan tindakan intervensi. 3. Melaporkan pada UNSC. Selain itu, terdapat alasan lain dapat dilaksanakannya intervensi. Dalam kasus Kosovo, di mana terjadi suatu tindakan pelanggaran humaniter yang berlebihan menyebabkan diharuskannya terjadi suatu intervensi. Dalam kasus ini, terjadi suatu humanitarian intervention, di mana prosedur yang berlaku saat itu berbeda dengan prosedur intervensi oleh karena self-defense, yaitu 1. Negara harus melaporkan niatan untuk intervensi terlebih dahulu pada UNSC. 2. Menunggu persetujuan UNSC. 3. Jika UNSC menyetujui, baru boleh dilaksanakannya intervensi. Sehingga dapat disimpulkan dalam PBB, prinsip non-intervention tidaklah absolut dan dapat dikesampingkan pada suatu situasi dan dengan alasan yang kuat. Prinsip ini juga dapat dikesampingkan melalui prosedur ataupun mekanisme yang jelas. Sayangnya, hal ini tidak berlaku dalam ASEAN, di mana prinsip non-interference absolut dan tidak dapat dikesampingkan. Prosedur intervensi sendiri pun tidak jelas adanya, dan ASEAN hanya dapat memberikan dialog saja. Secara efektivitas, prinsip non-intervention oleh PBB lebih jelas dan terstruktur, baik dalam upaya pelaksanaannya sendiri maupun mengenai prosedur ataupun mekanisme yang jelas jika prinsip tersebut harus dikesampingkan. ASEAN tidak memiliki struktur yang jelas dan tidak memberikan ruang bagi negara anggotanya untuk dapat mengesampingkan prinsip tersebut, bahkan jika suatu negara terkena imbas dari konflik negara lain. Dan tidak terdapat prosedur yang jelas jika diizinkan untuk melakukan intervensi. Sebagai kesimpulan, sudah saatnya ASEAN menyusun suatu aturan yang terstruktur dan jelas bagi negara-negara anggotanya, sehingga jika terjadi suatu keadaan yang membutuhkan intervensi, ASEAN dapat melakukan intervensi. Negara-negaranya dapat melakukan intervensi dengan
terawasi, dan juga terlindungi. Saya Zevanya. Saya Arya. Saya Febri. Saya Gio. Dan kami pamit undur diri. Sekian dari presentasi kami.